Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat ini, Xiaoyan menggunakan pertemuan di alam dewa kekacauan untuk mulai berbisnis. Lagi pula secara garis besar, Xiaoyan juga pernah menjadi seorang pembisnis selama dia masih tinggal di benua Dodi. Sehingga Xiaoyan juga mengerti bahwa seorang pembisnis akan mampu berbaur di berbagai dunia. Jadi itu bukan kelicikan biasa. Bahkan jika Xiaoyan mengatakan ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya bisa menghindari nomor 7. Karena jika dia telah mendapatkan manfaat yang lebih, tidak mungkin bagi Xiaoyan dapat mengetahuinya. Tapi jika Xiaoyan berbicara tentang itu, Xiaoyan juga tidak bisa melakukannya. Karena bagaimanapun Xiaoyan baru saja memperoleh kemampuan untuk memberikan obat mujarab tingkat dewa ini. Karena jika nomor 7 memberinya tugas yang sangat sulit atau memintanya memurnikan obat mujarab dengan tingkat yang lebih tinggi dari obat mujarab tingkat dewa, maka Xiaoyan juga tidak berdaya. Jadi meskipun hal semacam ini bisa diterima, tetapi jika Xiaoyan tidak bisa memperbaikinya saat itu, saya khawatir kemampuannya dalam memberikan obat mujarab akan dipertanyakan oleh semua orang. Namun jika Xiaoyan juga menolak sekarang, maka dia akan dicurigai sekarang. Oke, sekarang saya punya 3 resep di sini. Jika Anda bisa menyempurnakan, sebaiknya Anda memberikan beberapa pil obat mujarab lagi, karena akan lebih mudah bagi saya untuk menjualnya. Dengan cara ini, harganya tentu saja bisa lebih tinggi. Hanya saja bahan obat untuk beberapa ramuan tidak terlalu mencukupi. Toleransi Anda dalam membuat kesalahan harus relatif rendah. Sebenarnya saya tidak enak untuk mengatakannya, dan saya jelas tidak bermaksud meremehkan Anda. Jadi saya pikir Anda seharusnya bisa membuat penilaian Anda sendiri. Nomor 7, berkata perlahan. Oke, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakannya. Xiaoyan menjawab dengan tegas. Karena sejauh ini, Xiaoyan juga telah selesai menjawab isi dari pembicaraan kali ini. Meskipun sebenarnya Xiaoyan berkata cukup keras yang membuat hubungan antara Xiaoyan dan nomor 6 ditinggalkan ke tingkat yang lebih serius lagi. Tapi hubungan keduanya tidak putus sekarang. Setidaknya keduanya telah saling berhadapan dalam dialog, jadi seharusnya tidak ada ketegangan apapun mengenai identitas nomor 6. Seperti yang dikatakan nomor 8, karena nomor 6 memalsukan baju besi dewa palsu, kemudian mengubahnya menjadi baju besi iblis. Tapi karena banyak waktu yang telah berlalu selama periode ini, maka pertemuan ini seharusnya berlangsung lebih lama dari yang dibayangkan. Tapi sekarang seharusnya dalam pertemuan kali ini menjadi hal yang paling aneh dari pertemuan sebelumnya. Karena jika pertemuan ini sudah berlangsung selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, tapi mengapa semua orang masih merasa aneh satu sama lain? Pada saat ini, Xiaoyan sedang berpikir keras di dalam hatinya, karena ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Karena sebelum itu ada hubungan pertukaran kepercayaan sederhana di antara mereka, dan banyak informasi yang harus tercermin dalam percakapan sampai batas tertentu, sehingga tidak sulit untuk menebaknya. Tapi apa yang dikatakan nomor 2 mengubah sudut pandang semua orang, karena jika nomor 2 benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat, seharusnya dia sudah mengetahui detail orang-orang di platform batu ini. Dan untuk nomor 7, dia mampu melakukan perjalanan ke dalam berbagai dunia ini sendirian. Jadi kekuatan nomor 7 sudah berada di luar imajinasi Xiaoyan. Namun jika diperhatikan dari percakapan nomor 2, Xiaoyan bisa merasakan bahwa nomor 2 juga memiliki momentum yang sangat kuat. Bahkan jika kata-kata yang dia ucapkan sangat sederhana, itu dapat membuat seseorang merasa sangat jernih. Jadi pada saat ini, di bawah sosok biru ini, mata Xiaoyan berbinar. Bagaimanapun dia sudah sampai pada titik ini. Lagi pula Xiaoyan adalah orang yang datang terakhir.
sehingga Xiuyan selalu merasa bahwa alam dewa kekacauan adalah tempat yang sulit untuk dijelaskan, karena terlihat penuh dengan kekurangan, kecuali Xiuyan menghadiri pertemuan ini berkali-kali. Selain itu, Xiuyan juga bisa mendapatkan sesuatu sebagai imbalan dari semua orang. Sehingga dia sekarang merasa bahwa semua ini hanyalah sebuah ilusi, dan kemungkinan terpuruknya ini hanya dibuat oleh seseorang yang memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, sehingga seluruh pertemuan itu terasa semakin palsu. Sepertinya semua orang sudah memberikan berbagai informasi dari dunia masing-masing dan memberikan berbagai pesan dan menerima komisi. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka pertemuan kali ini sudah berakhir. Setelah hening beberapa saat dan tidak ada yang terus berbicara, baru pada saat itulah suara nomor 1 perlahan keluar. Dan setelah kata-kata itu keluar, sosok nomor 2 adalah sosok biru yang pertama menghilang dari platform batu. Kemudian semua orang satu demi satu juga menghilang dan hanya menyisakan Xiuyan dan nomor 6 yang belum pergi. Jadi nomor 6 yang hendak pergi, dia berhenti menatap Xiuyan dengan aneh. Melihat itu, Xiuyan juga bergegas untuk pergi. Awalnya Xiuyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sedikit ragu-ragu. Jadi dia bisa tidak mengatakan apapun, jadi dia memilih untuk pergi. Namun tepat setelah nomor 6 pergi dari platform batu, tiba-tiba sosok Xiuyan tempat muncul kembali di platform tempat dia berada sebelumnya. Tentu saja ini bukan karena Xiuyan ingin tinggal, namun sebaliknya Xiuyan mendapatkan panggilan dari nomor 1 lagi secara pribadi. 9. Kenapa Anda memilih untuk berbohong sebelumnya? Nomor 1 tiba-tiba berkata dengan serius. Mendengar itu, Xiuyan langsung tercengang, yang membuat dia merasa tidak nyaman. Apakah mungkin saya melakukan kesalahan? Bukankah nomor 6 juga berbohong? Xiuyan langsung bertanya balik. Itu urusannya untuk berbohong, tapi apakah Anda ingin mengetahui identitasnya dengan cara ini? Nomor 1 bertanya lagi. Mendengar itu, Xiuyan menjadi semakin khawatir di dalam hatinya, seolah-olah nomor 1 telah menyalahkannya. Tentu saja, nomor 6 sangat mencurigakan. Jika saya melanggar peraturan, saya sangat menyesal. Meski begitu, saya juga tetap harus mencobanya. Bagaimanapun, identitas nomor 6 sangat penting bagi saya. Karena jika dia tidak benar-benar datang dari dunia sensi, seharusnya identitasnya tidak sederhana. Jawab Xiuyan dengan tegas. Dalam masalah ini, seharusnya secara alami Anda dapat memahaminya. Jadi katakan pada saya tebakan Anda tentang nomor 6. Nomor 1 terus melanjutkan. Mendengar itu, Xiuyan tertegun sejenak karena dia merasa emosinya yang tidak stabil. Namun dia hanya bisa terus menjawab. Setelah sedikit ragu, Xiuyan juga melanjutkan. Jika di antara aturan dalam pertemuan di alam dewa kekacauan, hanya ada satu orang yang mewakili di setiap dunia utama. Karena saya berasal dari dunia sensi, seharusnya nomor 6 bukan berasal dari dunia sensi. Dan saya hanya bisa menebak identitas nomor 6, bahwa dia seharusnya berasal dari dunia Taishu. Bahkan sangat mungkin dia adalah orang terkuat di dunia Taishu. Jika tebakan saya benar, maka dalang dari pelaku yang melancarkan invasi ke dunia sensi adalah dia. Setelah Xiuyan berhenti sejenak, dengan tegas mengungkapkan analisisnya. Karena siapa yang tahu apakah ini ilusi atau kenyataan? Setidaknya Xiuyan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Setelah Xiuyan selesai berbicara, dia terdiam sejenak untuk menunggu jawaban. Namun sepertinya pihak lain tidak langsung menjawab. Tebakan Anda memang benar, bahwa nomor 6 memang berasal dari dunia Taishu. Tapi identitasnya sangat berbeda, dan Anda salah tentang satu hal. Nomor 1 menjawab perlahan. Setelah suara nomor 1 membuka mulutnya, Xiuyan langsung merasa curiga tentang semua orang di sini. Anda harus tahu bahwa tidak hanya ada satu orang yang mewakili setiap dunia di sini, dan semua orang belum diperbaiki. Nomor 1 melanjutkan. Begitu kata-kata ini keluar, Xiuyan langsung terkejut.
Karena dengan jawaban ini, sepertinya Xiuyan telah menemukan jawaban atas keraguannya sebelumnya. Semua orang belum diperbaiki. Mungkinkah kalimat ini berarti semua orang alam dewa kekacauan belum digantikan? Meskipun alasannya terdengar sangat aneh, tapi ada kemungkinan ada dua orang yang berasal dari dunia yang sama. Tapi ada juga kemungkinan lain. Selama adanya pertemuan ini, sebenarnya ada orang yang terus-menerus digantikan setelah kebangkitan keilahian mereka. Xiuyan bergumam di dalam hatinya dan terus membuat analisis tentang masalah ini. Jadi sekarang, karena saya telah berbohong dalam masalah ini, apakah saya akan dikeluarkan dari pertemuan alam dewa kekacauan ini? Xiuyan langsung bertanya pada intinya. Lagi pula Xiuyan menghadapi masalah ini secara langsung, jadi dia tidak peduli apakah dia akan dikeluarkan atau tidak. Bagaimanapun, Xiuyan telah mendapatkan pengalaman dari pertemuan ini, dan inti dari pertemuan ini adalah hubungan antara dunia yang sangat kompleks. Tentu saja, tidak. Nomor 1 mengucapkan dua kata, kemudian dia berhenti sejenak sebelum mengucapkan berikutnya, yang membuat Xiuyan tidak bisa menahan perasaan gugup di dalam hatinya. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan sehingga Anda bisa mengambil keputusan. Apakah Anda ingin meninggalkan masalah ini dengan nomor 6 atau Anda akan menghapusnya dari pertemuan ini? Tepat ketika Xiuyan baru saja menenangkan suasana gugupnya, nomor 1 tiba-tiba melanjutkan. Namun begitu pernyataan ini keluar, mata Xiuyan langsung melebar lagi, sehingga emosi Xiuyan sekarang dibawa bayangan biru. Bisa dikatakan sedang naik turun, karena dalam pertemuan semua orang di sini cukup bagus. Tapi apakah mereka semua ada di sini pada waktu yang berbeda? Memikirkan hal ini, Xiuyan tidak langsung menjawab pertanyaan nomor 1. Sebaliknya, dia masih ingin mengajukan pertanyaan, tapi tentu hanya pada waktu yang tepat. Setelah melalui jalan yang harus saya tempuh dalam hidup ini, hingga akhirnya saya mencapai alam dewa kekacauan. Lagi pula siapapun dari mereka bisa eksis di sini, sehingga mereka semua bisa mengubah masa depan mereka sendiri. Xiuyan menjawab dengan perlahan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.